warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biokimia yang beranggotakan saya Nabila Aprilia Putri dengan ujung NIM 054, Saya Revi Elita dengan ujung NIM 044, Saya Pintas Riwayuni dan ujung NIM 036. saya Maura Delia dengan ujung NIM 034. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa yang terjadi ketika kadar glukosa darah meningkat, terutama setelah makan. Dalam proses ini, glukosa terlebih dahulu diubah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian membentuk UDP glukosa, yang selanjutnya dirangkai menjadi glikogen dengan bantuan enzim glikogen sintase dan enzim pembentukan percabangan. Sebaliknya, glikogenolisis merupakan proses pemecahan glikogen yang bertujuan menyediakan energi saat tubuh membutuhkannya. Proses ini melibatkan enzim glikogen fosforilase dan enzim pemutus cabang menghasilkan glukosa 1-fosfat yang kemudian dimanfaatkan dalam jalur metabolisme energi. Glikogenesis dan glikogenolisis merupakan dua proses metabolisme utama yang memastikan keseimbangan energi dalam tubuh makhluk hidup, khususnya manusia. Glikogenesis terjadi saat tubuh menerima asupan karbohidrat, misalnya setelah mengonsumsi kentang, dan kaya akan pati. Pati dalam kentang dipecah menjadi glukosa oleh enzim amilase dalam saluran pencernaan. Kemudian, glukosa diserap ke dalam aliran darah sehingga kadar glukosa meningkat. Glukosa yang masuk sel diubah menjadi glukosa 6-fosfat, lalu menjadi glukosa 1-fosfat, dan selanjutnya membentuk UDP glukosa. UDP glukosa digunakan oleh enzim glikogen sintase dan enzim pembentukan cabang untuk merangkai glikogen, yang disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi. Penyimpanan ini memungkinkan tubuh memiliki sumber energi yang dapat digunakan saat kadar glukosa darah menurun atau saat tubuh membutuhkan energi tambahan. Sebaliknya, glikogenolisis terjadi ketika tubuh kekurangan glukosa, misalnya saat berpuasa atau melakukan aktivitas fisik yang intens. Glikogen yang tersimpan dipecah oleh enzim glikogen fosforilase yang melepaskan glukosa dari ujung rantai glikogen. Sementara enzim pemutus cabang memecah ikatan percabangan A1-6. Glukosa 1-fosfat yang terbentuk kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan masuk ke jalur glikolisis untuk menghasilkan ATP, sumber energi yang digunakan oleh sel. Proses ini menunjukkan bagaimana tubuh secara dinamis mengatur kadar glukosa darah, menyediakan energi secara cepat, dan memanfaatkan cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot untuk menjaga fungsi organ dan aktivitas sel tetap optimal. Jadi kesimpulannya, penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen melalui glikogenesis dan pelepasannya kembali melalui glikogenolisis memungkinkan tubuh untuk mengatur energi secara efisien. Proses ini menjaga kadar glukosa darah tetap stabil, menyediakan cadangan energi yang dapat dimanfaatkan saat tubuh membutuhkannya, misalnya saat berpuasa atau beraktivitas fisik. Dengan mekanisme ini, sel-sel tubuh selalu memperoleh suplai glukosa yang cukup untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, sehingga fungsi organ dan aktivitas fisiologis tetap optimal serta mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup secara keseluruhan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.